Dari studio lantai 2, pelataran Mojoroto Indah Blok E1 Kota Kediri, kami hadirkan podcast PNM Kediri Punya Cerita. Lewat cerita, kita bangun hubungan yang bermakna. Selamat pagi Sobat PNM Kediri, selamat datang di podcast PNM Kediri Punya Cerita. Lewat cerita, kita bangun hubungan yang bermakna. Ya, bersama saya Ahmad Munir, beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita yang spesial banget dan tentunya juga sangat inspiratif. Beliau memulai karir dari nol ya, dari posisi marketing. Jadi bisa dibilang from marketing to be something gitu ya. Ya, langsung aja kita sambut Pak Mizan Saroni. Halo, selamat pagi Pak Miz. Pagi Pak Munir. Untuk yang belum mengenal Pak Mizan, saya perkenalkan, beliau akan pemimpin cabang PNM Kediri ya, dan juga sempat ditugaskan untuk jadi pinca di daerah Tasik, Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian juga sempat beberapa kali bertugas di Jakarta di kantor pusat dan bahkan juga pernah di Kementerian BUMN. Jadi ditugaskan. Jadi banyak hal nanti yang mungkin bisa kita kulik dari beliau yang sekiranya bisa kita manfaatin untuk menambah semangat kita bekerja. Alhamdulillah, setelah sekian purnama, akhirnya Pak Mizan bisa hadir di podcast PNM Kediri Punya Cerita. Terima kasih Pak Mizan. Gimana kabarnya hari ini Pak Miz? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Pak Munir, sehat. Jadi vaksin tadi pagi? Jadi yang kedua tadi. Yang kedua di RSUD Gambiran. Di RSUD Gambiran. Bersama teman-teman semua. Teman-teman dari PNM ya? Dari PNM, insan PNM Kediri semua. Oke. Ini biasanya kalau orang vaksin itu pasca vaksinnya ada efek-efek gimana gitu. Ini Pak Mizan lagi nge-fly nggak nih? Kita ngobrol. Enggak, kamu. Alhamdulillah kuat. Jadi kalau bedanya memang di vaksin kedua ini agak terasa ya. Yang waktu disuntik juga terasa, terus ini efeknya ada jarum-jarum juga ada. Jadi lebih berasa dibandingkan yang vaksin pertama dulu. Gitu. Ya. Oke, ya mudah-mudahan besok dan seterusnya tidak ada gejala-gejala yang Amin. Ya, sehat terus. Sehat. Karena ini juga bagian dari ikhtiar kita gitu. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID katanya begitu. Ya kenapa ngambil hari Jumat ya? Pengalaman yang pertama dulu Bang. Oh, gitu. Yang pertama dulu 1-2 hari masih terasa agak demam gitu. Jadi ya, kalau besoknya Sabtu Minggu ya libur ya. Libur ini saya istirahat. Tapi kalau misalnya besok ada gejala, eman-eman juga Pak, waktu yang harusnya sama keluarga. Malah tidur paksa. Tapi sama keluarga sekarang juga di rumah aja Bapak. Oh, iya. Nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Terus kalau Pak Mizan sendiri menyikapi program dari pemerintah terkait vaksinasi COVID-19 ya, yang masif secara nasional, Ya. seberapa penting sih menurut Pak Mizan? Sangat penting. Terutama bagi kita nih yang kerjanya memang banyak berinteraksi dengan orang. Kita bekerja setiap hari, interaksi, apalagi teman-teman nih yang ada di garda terdepan nih, teman-teman AO, teman-teman AOM ya, yang setiap hari berinteraksi dengan banyak orang, calon nasabah dan nasabah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semua hari ini sudah vaksin kedua dan mudah-mudahan sehat-sehat terus gitu. Tapi itu kita harus ingatkan ke teman-teman juga Pak Mun. Gimana? Prokes tetap harus ketat. Makanya setiap Mentang-mentang udah vaksin, lepas semua. Nah, itu yang harus kita ingatkan ke teman-teman. Vitamin tetap, ya kan? Teman-teman ini sudah kita kasih kan? Iya, udah ada jatahnya. Sudah ada jatahnya, vitamin, masker, desinfektan, semua harus ada. Penyemprotan juga Masih tetap harus jalan. tetap semua tetap, prokes tetap harus jalan. Apalagi teman-teman yang di lapangan nih, marketing misalnya, Ya. harus vaksin kayaknya. Kalau nggak vaksin nanti malah kita sendiri yang bakal merasa nggak nyaman ketika berada di lapangan, berada atau berinteraksi dengan calon nasabah atau prospekan. Karena target juga tetap jalan ya Pak ya. Tetap jalan. Nggak, Bisnis harus jalan terus. Harus. Nggak ada dispensasi ya. Harus produktif. Nggak, saya tetap akan dievaluasi.
Ya harus lah. Semua perusahaan yang baik harus evaluasi, nggak ada ya. Nah, makanya Semua harus. jadi kalau kita nggak fasih malah akan menyelimpati diri kita sendiri gitu ya, karena ya itu tadi Toh produktivitas kita baik juga ujung-ujungnya kembali lagi ke kita semua kan, ke perusahaan, ke kita ya kan. Iya. Jadi ya harus tetap produktif. Terus dengan kondisi pandemi seperti ini di PNM cabang ini ada pengurangan karyawan atau malah justru masih butuh karyawan baru lagi gitu Pak? Malah nambah. Di marketing juga nambah? Malah nambah. Ini kita terus buka lowongan tuh di teman-teman SDM masih ada terus. Ini sebenarnya pertanyaan sisipan Pak, titipan juga. Tadi ada yang titip saya, Pak tolong ditanya sama Pak Mizan, posisi marketing ada yang kosong nggak nih? Dengan senang hati siapa Pak Mudin? Pak Irfan. Oh iya. Dia katanya pengen challenge dirinya sendiri untuk coba dari marketing gitu ya. Udah jenuh katanya. Tantangan baru, marketing itu tantangan baru. Berarti ini masuk buffer utama Pak ya? Iya. Kalau bisa nanti jadi daerah-daerah yang ya Sambi, Iya. yang jauh dari home base-nya dia kan dia. Oh iya paling jauh ke Sambi ya. Iya. Sekalian gitu loh Pak kalau men-challenge yang Oh ya Sambi kosong kok satu. kosong pasti. Pas. Berarti langsung ke SDM ya. Langsung. Efektif awal bulan mungkin ya. Berarti langsung nggak usah dites ya. Kayaknya udah meyakinkan lah. Udah tahu mereka Tahu kapasitasnya. Udah tahu masih di mana. Tapi di posisi marketing itu ya siapapun bisa sebenarnya jadi marketing. Cuman selama ini saya ngerasanya tuh posisi marketing jadi kayak kelas 2 gitu Pak ya. Jadi orang yang baru lulus dari kuliah atau yang baru fresh graduate itu ketika ada lowongan marketing itu kayaknya itu jadi pilihan terakhir. Kenapa seperti itu Pak? Benar itu yang benar. Jadi profesi ya, seandainya ada perusahaan buka lowongan gitu kan, lowongan kerja, ada berbagai profesi yang ditawarkan gitu. Profesi marketing ini mesti pilihan terakhir. Kalau sudah nggak ada pilihan, baru pilihannya ke marketing. Nah, Padahal kalau kita mau jujur melihat salary-nya marketing itu gede loh Pak ya. Nah, kok itu Pak Mun? Sekarang gini, kalau kita ngomong marketing, orang terkaya di Kediri itu yang perusahaan tuh, Iya. perusahaan rokok tuh, Iya. nah itu kan juga marketing. Berangkatnya ya. Berangkatnya, iya kan? Iya. Mulai dari gerobak dulu, Iya. ya. Terus itu yang pernah ownernya Adira, Iya, yang kemudian itu juga dari marketing itu. ya orang terkaya 10 terkaya di Indonesia marketing semua, terkaya di dunia marketing. Jadi sebenarnya kalau kita mau kaya ya Harus bisa marketing. harus bisa Harus bisa Harus mau. marketing. Bukan jadi pilihan terakhir seharusnya. Harusnya. Tapi kenapa Pak? Nah itu yang sekali lagi itu menjadi tantangan ya, tantangan. Jadi berani nggak gitu teman-teman itu mengambil tantangan gitu. Atau mungkin karena selama ini mereka melihat contoh sosok-sosok yang sukses di berangkat dari marketing itu terlalu di awang-awang Pak ya, terlalu jauh. Mereka lupa kalau di sekitar kita juga ada gitu. Pak Mizan sendiri kan juga berangkat dari marketing kan? Fresh graduate langsung masuk ke marketing. Boleh diceritakan Pak pengalaman awal lulus sampai jadi marketing itu? Ya. Apa karena frustasi juga waktu itu? Bukan. Jadi awal masuk itu saya di koperasi. Di koperasi juga sebagai marketing. Marketing, Ya. Terus Di daerah mana Pak? Tulungagung. Pelayanan Tulungagung, jadi pertama berkaryanya juga di Tulungagung. Di Tulungagung. Terus habis itu di kurang setahun ya, kurang dari setahun saya ada Lompat. Ya ada peluang ke BPR ya udah Lebih gede lagi gitu. ya seperti itu. Jadi kita ke BPR terus habis itu 3 tahun lah, 3 tahunan di BPR. Lama ya? Lama di BPR-nya 3 tahun. Terus setelah itu ke bank swasta, marketing juga masih marketing. Masih marketing. Jadi total kalau marketing itu ya sekitar 5-6 tahunan. Wah ini kayaknya juga bakal seru kita kalau ngulik Pak Mizan dari sisi marketingnya ya. 5-6 tahun. 5-6 tahun jadi marketing pasti banyak hal yang bisa diceritakan. Hal lucu sekalipun itu nggak apa-apa nanti diceritakan. Boleh. Tapi nanti Pak, sekarang kita break dulu karena kita masih ada komersial break. Ya. Oh. Katanya Mas Irfan ini yang bayar kita. Oh gitu. Habis ini kita bakal balik lagi. Ya.
sebagai salah satu BUMN yang dibentuk oleh pemerintah yang diamanatkan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Kami memberikan pelayanan kepada UMKM dengan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Pelayanan modal finansial kami jalankan melalui 2 bisnis pembiayaan, yaitu Pulang dan Mekar. Modal intelektual dan modal sosial berupa pelatihan dan pendampingan secara rutin melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha. Oke Sobat PNM Kediri, kita balik lagi dan kita bakal nerusin obrolan sama Pak Mizan yang seru banget. Tadi udah masuk di fase pertamanya Pak Mizan memulai karirnya. Ternyata juga sama seperti kita. Beliau memulai karir juga dari posisi marketing ya. Nah kita lanjut lagi Pak. Ya, 6 tahun di posisi marketing, mulai dari koperasi, BPR, dan juga kemudian di bank swasta. Ini bank swasta ini termasuk konvensional Pak ya? betul. Bank umum lah ibaratnya, cuma yang masuk di segmen Mikro. Ya. Selama sekitar 6 tahun Pak Mizan menjalani sebagai profesi marketing. Kira-kira kalau bisa disimpulkan dari pengalaman pribadi Pak Mizan, yang paling mempengaruhi survivalnya seorang marketing itu apa gitu? Ada 3. Ya. Ada 3 ya. Jadi teman-teman marketing harus punya ini 3 ini. Jadi yang pertama harus percaya diri. Percaya diri itu harus percaya diri. Terus percaya sama produk yang mau dijual. Percaya diri, percaya produk. Nah, baru produknya itu ada manfaatnya gitu. Iya. Kalau nggak ada manfaatnya jangan dijual gitu. Siapa yang mau beli gitu. Iya, betul. Nah, itu satu, percaya diri sama percaya produk yang mau kita jual. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, komunikasi empati. Itu yang selalu saya pakai dulu. Iya. Jadi bagaimana saya bisa memposisikan diri sebagai calon nasabah. Jadi biar saya tahu kebutuhannya nasabah itu apa. Jadi dalam rangka mendiagnosa si calon Kalau- calon nasabah ya. Kayak dokter ya, kayak dokter. Iya. Dokter kayak gitu. Jadi kalau ada pasien datang, gitu kan, ini ilmu dokter ini. Pasien datang, tanya-tanya tuh, gejalanya apa, keluhannya apa, gitu kan. Jadi akhirnya bisa disimpulkan, oh sakitnya ini, kasih obat ini. Nah marketing juga harus seperti itu, harus seperti itu. Kita coba dengan empati, akhirnya tahu kebutuhannya Iya. calon nasabah itu, gitu kan? Iya. Permasalahannya apa, ya kan? Fokusnya sekarang apa? Iya. Terus kebutuhannya apa? Nah, kita bisa masuk tuh. Itu harus punya marketing. Jadi komunikasi empati itu penting. Yang ketiga punya hitung-hitungan. Jadi jangan hanya asal nawar-nawarin aja. Jadi harus punya hitung-hitungan, kalau ambil barang saya, Bapak nanti keuntungannya sekian, harganya sekian, nanti Bapak keuntungannya sekian. Nah itu harus Jadi bisa mempreviewkan ke calon nasabah benar. plus minusnya gitu ya. Ya. Kalau bisa jangan ada minusnya gitu ya. Plusnya semua ya. Kayaknya kalau saya pahami dari ketiga ini harus saling berkaitan gitu Pak. Iya. Untuk bisa memberikan solusi ke calon nasabah, kita juga harus bisa menguasai yang di pertama gitu kan. Percaya produk itu kan berarti kita juga harus mengenali produk. Betul. Kalau kita nggak mengenali produk, gimana kita mau percaya? Ya. Percaya diri, ya kan? Terus percaya sama produk, artinya kita harus sudah tahu produk itu paham. Produk knowledge-nya ya. Produk knowledge-nya tahu ya apa yang mau kita tawarkan ke calon nasabah tahu. Jadi kalau tiga-tiganya itu sudah dikuasai Pak, ya closing pasti yang Pasti Pak, jamin. closing lah. Closing. Berarti bisa jadi kita yang kesulitan closing itu mungkin karena tidak menjalankan tiga ini ya Pak. Yang kebanyakan nggak mau komunikasi empati itu. Teman-teman mungkin hanya nawarin, mungkin hanya sebatas perkenalan, ya kan? Formalitas aja gitu ya. Iya, ngomong lalalali. Nyebar brosur aja. Nyebar brosur, ya nggak masuk. Atau Karena nggak hanya- tahu kebutuhannya nasabah. Atau hanya untuk memenuhi kebutuhan itu Pak, kan ada biasanya ada syarat kalau pulang kantor sore harus bikin Nah itu, daftar kunjungan berapa gitu. itu proses yang nggak benar itu kan. hanya untuk memenuhi syarat aja. Itu tadi bukan teman-teman tapi saya dulu gitu. Itu tiga itu harus punya Pak. Harus punya.
yang agak sulit mungkin di membantu percaya diri Pak ya. Ya. Karena kalau biasanya, terutama kita yang masih baru ya, baru nyemplung dari dunia marketing itu, dari kantor tuh sebenarnya kita sudah ngeplan mau kesini gitu. Oh itu toko yang gede itu yang biasanya ramai, ntar saya samperin gitu. Tapi ternyata udah pas nyampe depannya ngeliatin tokonya rame, Balik lagi. Bener, Pak. Bagus ngelewatin doang. Akhirnya seharian hanya lewat. Jadi cuma wira-wiri nggak pede-pede gitu lah. Itu gimana Pak ngatasin? Itu yang masalahnya. Jadi ya teman-teman marketing itu harus bangga dulu lah. Harus bangga jadi marketing itu juga itu. Iya. Kalau tidak bangga ya itu tadi akhirnya tidak percaya dirinya tidak keluar. Nah sekarang kalau ketemu calon nasabah aja nggak berani gitu kan. Mau berhenti jalan lagi, mau berhenti jalan lagi. Nah itu berarti kan ada di masalah dirinya gitu kan. Jadi satu harus bangga jadi profesinya apapun profesinya itu kita harus bangga dengan pekerjaan kita. Itu kunci termasuk marketing. Ya kita jadi marketing harus bangga. Jadi bagaimana memupuk biar kita bisa bangga? Ya salah satunya dari proses dan hasil-hasil yang kita dapatkan. Dapatnya banyak marketing itu, benar. Ya bukan hanya nasabah, ya bukan hanya customer, tapi pengalaman itu banyak sekali. Dinamis soalnya Pak ya. Tambah sedulurannya banyak. Wah, kalau ngomongin saya waktu di koperasi, di PPR sama bank swasta itu jadi marketing, sedulurannya banyak nih Bang. Saya masih hubungan nih Sampai sekarang kontak masih ada semua. hikmahnya dari marketing Pak. Iya, sedulurannya banyak. Jadi banyak ya dari apa yang dapat kita petik dari calon-calon nasabah gitu. Ya meskipun tidak jadi nasabah itu juga hubungan baik juga nambah silaturahmi ya. Iya, berarti komunikasi kita sama calon nasabah itu tidak pas posisi kita butuh aja gitu. Iya. Pas kita lagi dikejar target aja kita deket-deketin nasabah untuk top up lah, untuk lamprah di kita gitu. Tapi kemudian udah cair udah lupa gitu. Nggak pernah disamperin. Itu jadi akhirnya nggak berkesan gitu. Padahal kesan-kesan sama nasabah, calon nasabah itu banyak gitu. Ya, saya itu ada masih teringat terus ini sama salah satu nasabah ini. Iya. Jadi kalau saya lihat dia tuh punya usaha toko kelontongan, racangan kayak gitu ya, racangan. Itu istrinya. Terus suaminya itu punya usaha seleb padi. Sama-sama dua-duanya itu jalan semua. Saya terkesan itu ternyata kalau saya melihat, oh enak ya punya usaha di rumah gitu kan, ketemu sama keluarganya terus, full waktunya sama keluarga terus gitu kan. Ternyata enggak, dia tuh mulai bangun jam 3 itu udah bangun, udah mulai siap-siap masak, setrika, nyiapin baju untuk anak segala macam, masak. Terus jam 6 dia sudah harus keluar kirim. Nah, dia kebetulan kan juga dagang sembako. Jadi dia jam 6 itu sudah nganter-nganter sembakonya, kirim ke pelanggan sambil bawa anaknya yang mau sekolah. Jadi dibonceng, nah, sama ibunya bawa beras, terus anaknya di atasnya sambil nganter jam 7 sampai sekolahan gitu kan. Udah habis itu balik di rumah nunggu toko, nunggu toko. Terus habis itu jam di toko sampai malam jam 9 tutup. Ternyata jam 9 itu masih hitung-hitungan. Rekapan dulu. Jam 9. Sampai jam 10, bahkan sampai jam 11. Itu belum si suaminya ya. Usaha suaminya itu sama juga. Sepadat itu Pak. Sepadat itu. Dan kita ngelihatnya hanya enaknya aja. Tidurnya, di rumah aja. Tidurnya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4 jam paling tidurnya. 4-5 jam. Nah, berarti apa? Ada tekad, semangat, dan nggak mau sambat gitu. Itu
Sambatnya. Nah, itu tiga itu saya lihat di nasabah. Kalau tekad, semangat mungkin semua orang punya, Pak. Cuma kadang sambat ini Itu. iya. Sambat ini bisa jadi toksik loh. Iya, akhirnya negatif pikiran kita. Kalau sambat itu adanya negatif dan gak mau syukur. Iya. Ya kan gak mau bersyukur kalau orang sambat itu. Saya banget itu. Gak mau bersyukur. Debat brosur. Jadi tas itu bawahnya brosur ya. Pasti banyak gitu brosur. Terus pasang spanduk di jalan itu. Iya. Tapi ada izinnya. Oh. Ada izinnya. Kalau enggak pasti dilepas. Iya, dilepas. Terus di pohon-pohon juga. Dipaku gitu. Paku itu kan? Waduh, nggak ramah lingkungan ini. Nah, nggak dipaku dikawat ya. Dikawat. Zaman segitu masih belum ada larangan. Iya. Tapi ada izinnya, harus ada izin.